Ketika Jan Wenhao melarikan diri dengan panik, Xiao Hailong kebetulan datang. Di sampingnya juga ada adiknya Xiao Weiwei beserta tunangannya Wang Yunpei. Di samping Wang Yunpei ada seorang pemuda yang berpakaian mewah. Jika dilihat dari wajahnya maka terlihat sedikit mirip dengan Yunpei. Dia bertemu Zhang Wenhao. Xiao Hailong buru-buru berkata, "Aduh, Kak Wenhao, sewaktu aku masuk, aku mendengar orang mengatakan terjadi masalah besar di keluargaku. Apakah itu benar?" Zhang Wenhao mendorongnya dengan bingung. Dia bergumam, "Habislah, habislah, semuanya habis." Xiao Hailong bertanya penuh perhatian, "Tuan muda Zhang, ada apa denganmu?" Zhang Wenhao menggelengkan kepalanya dengan takut. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak curiga jika dia mengatakan apa yang dia katakan, maka takutnya jasadnya akan tergeletak di jalan besok. Maka Zhang Wenhao melepaskan tangan Xiao Hailong dan segera berlari dengan panik. Xiao Hailong melihat punggungnya dan berkata sambil menghela napas, "Sepertinya keluarga Zhang benar-benar habis. Brengsek, bukankah ini terlalu cepat? Kemarin masih baik-baik saja, hari ini langsung bangkrut." Selain itu, Xiao Hailong melihat Yi Chen dan Xiao Churan sehingga dia berniat jahat, maka dia segera berkata kepada Xiao Churan, "Churan, aku perkenalkan seorang tamu agung padamu. Ini adalah kakak sepupu Yunpei, Wang Yunkai, yang merupakan tertua keluarga Zhang. Kakak Kai, ini adalah adik sepupu Xiao Churan." Xiao Hailong memperkenalkan Wang Yunkai dengan wajah licik. Sejenak masuk, Wang Yunkai sudah melihat Xiao Churan. Dia segera mengulurkan tangannya. "Halo Churan, aku sudah mendengar nona besar keluarga Xiao yang cantik. Hari ini bertemu dengan dan benar cantik." Mata Yi Chen terlihat tidak puas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena istrinya cantik. Lalat di sampingnya datang terus-menerus menyebalkan sekali. Maka dia yang mengeluarkan tangannya lalu untuk berjabat tangan dengan Wang Yunkai dan berkata dengan dingin, "Halo, aku adalah suami Churan." Kamu Wang Yunkai melihatnya dari atas sampai bawah. Dia melihatnya dengan mencibir lalu menarik tangan dan berkata datar, "Tidak diduga, Churan sudah menikah. Benar-benar sayang bunga cantik di kubangan." Cww segera menjelaskan, "Kakak Kai, sampah ini parasit di keluarga Xiao. Tidak ada pekerjaan juga kemampuan." Setelah itu dia sengaja mengedipkan mata kepada Wang Yunkai. "Kakak Kai, setelah aku menikah dengan Yunpei, maka kita adalah satu keluarga. Pada waktu itu kita harus sering berhubungan." Tentu saja Wang Yunkai tahu apa maksudnya. Ini menyemangatinya mengejar Xiao Churan. Maka dia berkata sambil tersenyum, "Nona Churan, secantik Dewi, jika bisa berhubungan maka aku tentu saja sangat beruntung." Pada saat ini, Yi Chen melihat ibu mertuanya Manlan dan ayah mertuanya Xiao Changkun datang menghampiri. Setelah Manlan datang, dia segera berkata kepada Xiao Churan, "Churan, apakah kamu sudah mendengar jika keluarga Zhang sudah bangkrut?" "Keluarga Zhang sudah bangkrut? Hah?" Xiao Churan bertanya dengan kaget. "Kenapa ini terjadi?" "Baru saja Malan menghela nafas. Pada awalnya berpikir setelah kamu bercerai dengan Yi Chen, kelak maka bisa bersama Zhang Wenhao. Tapi dia tidak bisa diharapkan sekarang." Hati Yi Chen merasa sangat kesal. Ibu mertua ini sepertinya bukan orang bodoh, bukan? Apakah dia tidak tahu jika menantunya sekarang adalah menantu yang kaya? Setelah Wang Yunkai yang berada di sampingnya melihat Malan, dia segera datang untuk memperkenalkan diri. "Anda seharusnya Ibu Churan, bukan?" "Halo tante, aku adalah Wang Yunkai, kakak sepupu Yunpei. Anda cantik sekali, pantas saja punya putri secantik Churan." Ketika Malan mendengar Wang Yunkai adalah kakak sepupu Yunpei dan merupakan putra-putra keluarga Wang, maka itu adalah anak orang kaya. Matanya segera bersinar dan berkata dengan sangat ramah,
Benar-benar aku adalah Ibu Curan. Apakah kamu teman Xiao Curan? Wang Yunken mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Benar, teman, tapi baru kenal hari ini. Wajah Malan terlihat senang dan dia segera mengangguk. Mari semua orang cari tempat duduk, jangan berdiri saja. Tuanmu muda Wang Curan, kami sangat cantik. Kalian anak muda harus banyak berhubungan kelak. Ibu Xiao Curan berteriak kesal untuk menghentikan ibunya. Malan ingin mengatakan sesuatu. Xiao Curan menariknya untuk memperingati semua orang melihat ke atas panggung. Pada saat Nyonya Besar Xiao sudah berdiri di atas sorotan lampu, dia melihat sekeliling dengan semangat sebelum berdiri di depan mikrofon, berkata sambil tersenyum. Pertama-tama aku mewakili keluarga Xiao menyambut kedatangan semua teman, semua mitra datang ke pesta kami. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada wakil ketua grup di Hao, Ibu Wang Dongxiu. Lampu sorot berpindah dan jatuh pada kursi barisan pertama. Wang Dongxiu memakai gaun berwarna hitam dan memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Di bawah sorot lampu, dia terlihat seperti dewi. Mata semua pria yang ada di tempat melihat ke arahnya. Wakil ketua grup di Hao, wanita cantik langka di dunia, identitasnya cukup menarik perhatian semua orang. Wang Dongxiu hanya mengangguk setelah dia berdiri, matanya terhenti sewaktu melihat Yi Chen sebelum menariknya. Pada saat ini, Nyonya Besar Xiao berkata lagi, hari ini aku pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada grup di Hao karena telah memberikan proyek penting ini kepada keluarga Xiao. Keluarga Xiao pasti akan berusaha keras supaya tidak mengecewakan grup di Hao. Kedua, kami ingin memperkenalkan generasi muda keluarga Xiao. Jika bukan karena dia, maka kami juga tidak mungkin bisa bekerja sama dengan grup di Hao. Selain itu, melalui kesempatan bersama, kami akan mengangkat menjadi direktur grup Xiao kami yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kerjasama dengan grup di Hao. Ibu mertua Malan berkata dengan semangat, aduh Curan, giliranmu naik ke panggung sekarang. Meskipun Xiao Curan sudah melakukan persiapan untuk naik ke panggung tapi masih merasa panik, Yi Chen segera memberikan tatapan untuk menyemangatinya. Xiao Hailong melihat Xiao Curan yang berseri-seri dan dia terlihat tersenyum manis. Mata Nyonya Besar Xiao melihat ke meja ini lalu dia berkata sambil tersenyum, mari kita perkenalkan direktur baru grup Xiao Hailong. Tubuh Xiao Curan segera membeku. Dia merasa sulit percaya melihat ke arah, tapi melihat Xiao Hailong dengan wajah bangganya sambil berjalan ke panggung. Mata Yi Chen berubah menjadi dingin. Keluarga Xiao memperalat Xiao Curan lalu membuangnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Mata Xiao Curan terlihat merah, air mata terus berputar di matanya. Setelah itu dia berdiri dan langsung berlari keluar. Bagi dirinya, dia datang dengan senang, dengan sangat kecewa pada saat ini. Yi melihat kepergian dan wajahnya semakin dingin. Menindas istriku, cari mati bukan? Pada saat ini, Xiao Hailong berdiri di panggung dan berkata dengan sombong, terima kasih atas kepercayaan perusahaan. Aku akan berusaha menjadi direktur dengan baik. Juga pasti akan menyelesaikan proyek yang diberikan grup di Hao kepada kita dengan sempurna. Nyonya Besar Xiao mengangguk dengan puas, lalu dia berkata lagi, pesta ini masih ada satu hal penting lagi, itu adalah kita beruntung karena bisa mengundang ketua baru di grup di Hao, Tuan Yi. Silakan semua berikan tepuk tangan meriah kepada Ketua Yi. Tepuk tangan meriah terdengar. Semua tamu datang karena ketua grup baru grup di Hao. Semua orang menunggu kehadirannya. Semua orang sedang melihat siapa yang akan berdiri. Bahkan ada orang yang berkata, aku curiga dengan ketua baru grup di Hao ini. Orang kaya super di internet adalah orang yang sama. Aku juga merasa ada kemungkinan sosok orang kaya super itu terlihat asing. Seharusnya bukan ada di dalam lingkungan Jinling.
Ya ampun, jika seperti itu, bukankah ketua grup di Hao adalah orang super kaya di Jinling? Sangat berharap bisa terlihat wajah aslinya. Dalam tepuk tangan yang meriah dan perhatian banyak orang, wajah Yi Chen menjadi dingin dan perlahan-lahan berdiri. Yi Chen perlahan-lahan berdiri, disaksikan semua orang. Yi Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat duduk. Lan kaget dan segera memperingatinya. Dia juga tidak melihat tempat seperti apa ini. Di sini ada begitu banyak tetua dan tidak ada yang berani berdiri. Yi Chen menantu sampah berdiri untuk mencari sensasi sekarang. Sedangkan Wang Yunkai dan Wang Yunpei juga saling bertatapan dan mengumpat dalam hati. Sial, dia tidak mungkin ketua grup di Hao, bukan? Tapi setelah itu mereka berdua menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Jika dia benar ketua grup di Hao, kenapa dia terus diomeli oleh Ma Lan? Kamu sampah, apa yang kamu lakukan? Masih tidak cepat duduk, Xiao Hailong berteriak marah di atas panggung. Yi Chen menatapnya dengan dingin lalu segera berjalan ke arah Wang Dongsu. Dia mengabaikan tatapan kaget semua orang padanya. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Wang Dongsu mendengarkan sambil mengangguk. Pemandangan ini membuat hati semua orang panik. Wang Dongsu adalah wakil ketua grup di Hao, wanita cantik yang terkenal di Jinling. Yi Chen adalah menantu sampah. Mengapa bisa mengenalnya? Selain itu, hubungan mereka berdua terlihat baik. Setelah itu, Yi Chen tidak peduli dengan tatapan mata semua orang. Dia keluar dari aula untuk mengejar Xiao Churan. Sedangkan Wang Dongsu berdiri dan naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dan berkata, disaksikan semua orang. Halo semuanya, aku adalah Wang Dongsu. Sebelum Tuan Yi bertemu ketua kami di luar dan ketua kami memintanya menyampaikan pesan padaku. Semua orang baru bernapas lega setelah mendengar jika Yi Chen bukan ketua Dewan Grup di Hao. Wang Yunkan menghela napas lega dan berkata dengan mencibir, hanya bertemu dengannya saja dia berusaha menjilat asistennya, benar-benar sampah. Wang Yunpei mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, orang kecil memang seperti itu. Pada saat ini, Wang Dongsu yang ada di atas panggung melihat nyonya besar Xiao, wajahnya terlihat dingin. Ketua memintaku memberitahu semua orang. Mulai sekarang grup di Hao menghentikan kerjasama dengan keluarga Xiao. Kerjasama yang sudah ditandatangani dinyatakan batal. Boom! Semua orang kaget, semua orang tidak menyangka jika Wang Dongsu akan mengatakan ini. Perubahan yang terjadi tiba-tiba ini membuat mata semua orang melotot. Wajah nyonya besar Xiao tiba-tiba terlihat pucat. Dia segera bertanya dengan panik, wakil ketua Dewan Wang, apa alasannya? Apakah keluarga Xiao kami melakukan kesalahan? Dia mengundang semua orang ternama di Jinling. Dia berharap bisa terkenal di Jinling melalui kesempatan ini. Wang Dongsu berkata, proyek ini disetujui ketua kami karena Ibu Xiao Churan maka baru bekerja sama dengan kalian. Tapi kamu malah memutuskan sendiri dengan menyuruh orang yang tidak ada sangkutannya untuk menandatangani proyek ini. Maaf, kami tidak bisa menerimanya. Setelah itu Wang Dongsu meletakkan mikrofon dan berbalik berjalan keluar. Wajah nyonya besar terlihat pucat dan duduk lemas di atas panggung. Dia bahkan tidak membayangkan jika keputusannya akan merusak kesepakatan emas ini. Jika dia tahu akhirnya akan seperti ini, maka dia tidak akan membiarkan Xiao Hailong menggantikan posisi direktur Xiao Churan. Xiao Hailong juga sangat panik saat ini. Ada apa ini? Seperti Wang Dongsu melawannya. Dia tidak pernah menyinggungnya. Xiao Hailong tidak bisa menahan untuk bertanya kepada nyonya besar Xiao. Nenek, tugas direktur sudah diumumkan, Anda tidak akan mengubahnya, bukan? Nyonya besar Xiao berusaha berdiri dan menamparnya di atas panggung, serta berkata dengan marah, permainan konyol, kamu masih memikirkan posisi direktur. Cepat pergi memohon kepada Churan. Setelah Yi Chen mengejarnya, dia menemukan jika Xiao Churan tidak pergi jauh. Dia hanya berjongkok di sudut hotel.
yang tidak ada orangnya sambil menangis sedih. Dia perlahan mendekat, melepaskan jas dan memakaikan untuk Xiao Churan. Dia berkata, "Istriku, jangan bersedih. Posisi direktur keluarga Xiao bukan barang penting. Tidak masalah tidak menjabatnya. Kamu tidak mengerti. Jika aku menjadi direktur, maka ayah ibuku bisa bangga. Kenapa nenek bisa mengubahnya begitu saja?" Xiao Churan berkata dengan suara serak. "Yichen," terus menghiburnya, "mungkin saja sebentar lagi mereka akan keluar dan memohonmu menjadi direktur. Kamu menangis seperti ini akan terlihat jelek jika naik ke panggung nanti." Xiao Churan berkata dengan suara serak, "Mana mungkin, nenek sudah memutuskan tidak akan ada kesempatan lagi. Kamu masuk dulu, aku ingin menenangkan diri." Tepat pada saat ini, Nyonya Besar Xiao dan Xiaolong Hailong keluar dari aula pesta. Nenek sudah tua sehingga napasnya terengah-engah. Di belakangnya ada sekelompok besar orang yang kuat datang melihat keramaian. Setelah Xiao Hailong keluar, dia melihat Yichen dan Xiao Churan. Dia segera berjalan ke depan sambil melihat Xiao Churan yang menangis dan berkata, "Churan, cepat kejar wakil ketua Dewan Wang. Meminta dia jangan memutuskan kerjasama dengan kita." Xiao Churan terlihat bingung. "Membatalkan kerjasama? Kenapa?" Xiao Hailong berkata dengan marah, "Kamu masih pura-pura tidak bersalah. Kamu pasti meminta wakil ketua Dewan Wang mempermalukanku. Kamu tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu." Prak! Nyonya Besar Xiao yang ada di samping menampar Xiao Hailong dengan keras sekali lagi. Dia berkata dengan marah, "Dasar bajingan, kenapa kamu berkata seperti itu dengan adikmu? Dia adalah direktur grup Xiao kita." Xiao Hailong berkata dengan panik, "Nenek, bukankah sudah sepakat membiarkanku menjadi direktur?" Nyonya Besar Xiao berkata dengan marah, "Jika bukan kamu yang menghasutku, mana mungkin aku mengubah keputusan. Jika kamu masih bertindak sembarangan, maka kamu keluar dari keluarga Xiao." Dia ditampar 2 kali oleh nenek dan hati Xiao Hailong merasa sangat marah, tapi dia tidak berani marah dan tidak berani bicara. Dia hanya menahannya untuk sementara. Pada saat ini, Nyonya Besar Xiao berkata kepada Xiao Churan, "Churan, nenek mohon padamu dan kamu adalah direktur grup Xiao sekarang. Cepat segera jelaskan kepada wakil ketua Dewan Wang. Jika tidak, keluarga Xiao kita akan hancur." Xiao Churan merasa curiga dan menatap Yichen dengan bingung. Yichen mengangkat bahunya dan berkata, "Aku sudah bilang, mereka pasti memohonmu untuk menjadi direktur. Kami masih tidak percaya." Dan danwanmu luntur karena menangis. Wajah Xiao Churan merah karena malu. Dia menyeka air matanya dan berkata, "Jika begitu, aku akan coba hubungi Hao." Setelah itu dia menelepon Wang Dongsu. Mata semua orang menatapnya. Setelah beberapa saat, telepon tersambung dan Xiao Churan berkata, "Halo wakil ketua Dewan Wang. Nenek memintaku menjelaskan kepadamu dan membiarkan aku yang menjadi direktur keluarga Xiao untuk bertanggung jawab atas kerjasama di Hao. Apakah Anda bisa beri kami satu kesempatan lagi?" Wang Dongsu tersenyum sambil berkata, "Jika kamu adalah direktur dan menjadi penanggung jawab, maka tidak masalah. Kerjasama bisa diteruskan. Tapi jika orang lain, maka tidak perlu dibicarakan." Wakil ketua Dewan Wang, "Terima kasih." Hati Xiao Churan sangat curiga mengenai masalah ini. Dari awal sampai akhir sepertinya grup di Hao hanya demi menolong dirinya saja. Ini aneh sekali. Wang Dongsu berkata sambil tertawa, "Semua ini adalah perintah ketua kami. Jika ada kesempatan maka ketua akan menjelaskan sendiri kepada kamu." Hati Xiao Churan merasa lebih curiga lagi. Siapa sebenarnya ketua mereka? Dia tidak pernah bertemu dengannya. Kenapa dia membantunya? Jika begitu, apakah Anda bisa kembali ke pesta lagi? Xiao Churan bertanya dengan panik. Dia pergi dengan marah dan jelas marah dengan keluarga Xiao. Terlalu menyulitkan jika memintanya datang lagi. Tapi dia tidak menyangka jika Wang Dongsu segera menyetujuinya. Segera semua orang melihat mobil Wang Dongsu kembali ke hotel lagi. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Xiao Churan terlihat kaget dan kagum.
Semua orang kembali ke aula pesta. Nenek menarik tangan Xiao Churan naik ke panggung. Dia melihat bersikap ramah dan berkata, "Maaf atas kejadian tadi, aku yang salah, tapi kali ini semua berkat Churan. Dia baru penerus keluarga Xiao kami. Kerjasama keluarga Xiao dengan Di Hao Churan juga ada jasa." Wang Dongsu berdiri di sampingnya sambil meliriknya dengan sinis. Dia melambaikan tangan untuk menghentikan dia bicara lalu berkata, "Aku benarkan dulu, kerjasama kali ini bukan hanya ada jasa Nona Xiao Churan saja, tapi itu semua berkat usahanya sendiri. Orang lain tidak ada hubungannya sama sekali." Kata ini sangat tidak sopan, tapi semua orang menganggapnya biasa saja. Dengan status Di Hao, meskipun Wang Dongsu menampar nyonya besar Xiao di tempat, maka dia juga tidak berani bicara. Nyonya besar Xiao segera mengangguk. "Benar," kata wakil ketua Dewan Wang. "Semuanya adalah jasa Churan. Mulai sekarang Churan adalah direktur keluarga Xiao kami. Dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerjasama antara keluarga Wang dengan grup Di Hao." Wang Dongsu baru terlihat tersenyum, lalu dia menjabat tangan Xiao Churan. "Semoga kerjasama kita lancar kelak." Xiao Churan masih bingung sampai sekarang dan dia hanya bisa mengangguk. Semua orang bertepuk tangan, mata semua orang menatap Xiao Churan dengan antusias. Wanita ini ada dukungan siapa? Kenapa grup Di Hao begitu menghormatinya? Xiao Churan sendiri juga bingung. Dia berpaling melihat Yi Chen. Apa yang terjadi sekarang sama seperti yang dikatakan Yi Chen. Nyonya besar Xiao mengembalikan posisi direktur yang seharusnya menjadi miliknya. Sampai pesta selesai dan kembali ke rumah, wajah Xiao Churan masih terlihat bengong. Dia memikirkan kata-kata Yi Chen, maka hatinya merasa curiga. Selama beberapa hari ini Yi Chen sepertinya berbeda. Sepertinya ada banyak hal yang tidak dia mengerti tentang Yi Chen, seperti kabut yang terlapis. Malam ini nama Xiao Churan heboh di Jinling. Semua orang tahu jika ada penerus keluarga Xiao dan bahkan bisa mendapatkan bantuan dari grup Di Hao. Sepertinya keluarga Xiao bisa tenang dengan adanya dirinya. Keesokan paginya Xiao Churan bangun pagi-pagi. Dia datang ke kantor dengan penuh semangat. Inilah hari pertama dia menjabat direktur. Dia bisa bekerja dengan baik. Setelah Yi Chen bangun, dia melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. Setelah Yi Chen selesai dan hendak pergi ke pasar, maka untuk membeli sayur untuk makan siang, dia tiba-tiba menerima panggilan dari ibu mertuanya, Malan. Setelah menelepon, terhubung terdengar suara panik ibu mertua. "Yi Chen, dalam waktu 10 menit kamu harus datang ke Jalan Damai. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu setelah pulang nanti." Setelah itu dia segera menutup teleponnya. Yi Chen merasa bingung. Ibu mertuanya sudah tidak ada sejak pagi dan tiba-tiba menelepon pada saat ini seperti telah terjadi sesuatu. Meskipun Yi Chen tidak suka dengan ibu mertuanya, tapi dia juga tidak bisa sembarangan. Setelah beres, maka dia segera pergi ke Jalan Damai. Setelah turun dari mobil, dia melihat sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu sambil mengepung pintu sebuah kantor asuransi dengan wajah marah. Sedangkan ibu mertuanya sendiri berdiri di barisan paling depan sambil memegang spanduk dan berteriak dengan marah, "Sampah Wasin, perusahaan pembohong, kami ingin hak kami kembali, kembalikan uang susah payah kami." Yi Chen segera ke depan dan bertanya, "Ibu, ada apa Anda memintaku ke sini?" Dia sedang berbicara dengan mendengar teriakan marah. Semua orang berteriak sehingga membuat telinga berdengung. Malan menarik Yi Chen dan memintanya menggantikan tempatnya lalu memberinya perintah, "Sini kamu bantu aku." Teriak slogan. "Aku sudah berteriak sepanjang pagi." Tenggorokanku menjadi serak. Yi Chen merasa bingung, tapi dia hanya bisa ikut demo dengan para bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Sewaktu meneriakkan slogan, dia bertanya kepada seorang pria parubaya di samping dan akhirnya dia mengerti apa yang terjadi. Ternyata perusahaan asuransi Huaxin ini menjalankan beberapa produk asuransi yang tingkat pengembaliannya sangat tinggi. Sedangkan semua orang ini
tertarik dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Setiap orang membeli banyak produk asuransi perusahaan ini dan menjadi pelanggan mereka. Biasanya sekarang sudah saatnya membayar keuntungan, tapi ketika mereka mengambilnya, jika pintu perusahaan ini tertutup dan hanya tersisa beberapa karyawan di depan menyangkal semua orang dengan alasan ceroboh, semua orang-orang ini baru sadar jika mereka telah tertipu. Pantas saja ibu mertuanya memintanya datang dengan begitu emosi dan memintanya menuntut hak bersamanya. Yichen merasa pusing ketika memikirkan ini. Dia bertanya kepada ibu mertuanya, "Ibu, kamu membeli beberapa banyak asuransi?" Malan berkata dengan panik. "Mereka mengatakan membeli asuransi akan mendapatkan keuntungan. Aku merasa tertarik maka memakai semua uang yang ada di rumah untuk membeli produk mereka." Shen berkata dengan kaget, "Apa? Kamu memakai semua uang di rumah untuk membeli asuransi?" Malan segera marah dan berteriak setelah mendengarnya, "Kamu bisa diam tidak? Kamu bicara begitu kencang. Apakah merasa aku belum cukup malu?" Setelah itu dia terus menjatuhkan Yichen dan berkata, "Jika kamu berguna, apakah aku perlu membeli asuransi mereka? Jika aku tidak mengharapkan asuransi untuk hari tua, apakah aku bisa mengharapkan sampah sepertimu?" Brengsek ini, dia tidak ada kemampuan menafkahi mereka semua, tapi dia berani meramaikan suasana. Lalu dia segera berkata kepada Yichen, "Aku beritahu kamu," terus meneriakkan slogan, "Jangan berhenti." Yichen tidak berdaya dan hanya bisa mengangguk. "Baik, Bu." Pada saat ini beberapa ibu-ibu datang. Mereka bertanya kepada Malan setelah memperhatikan Yichen dari atas sampai bawah, "Kak Lan, ini menantumu." Setelah itu mereka memperhatikan pakaian Yichen mencibir sambil menggelengkan kepala. "Mengapa terlihat miskin sekali? Lebih baik menantu keluarga kami." "Benar, pakaiannya jelek sekali, bahkan tidak bisa membandingi pakaian nenek-nenek sepertiku." Beberapa orang itu terus berbicara penuh cibiran dan sangat menusuk telinga. Yichen mengabaikannya. Mereka semua nenek-nenek yang sudah bau tanah tapi sudah kehilangan tabungan seumur hidupnya. Dia tidak perlu mempedulikan mereka. Hati Malan juga merasa sangat emosi saat ini. Dia merasa kesal melihat Yichen dan berkata, "Kalian lihat saja, aku akan menyuruh mereka bercerai beberapa hari lagi. Aku akan ganti dengan menantu kaya." Hati Yichen tertawa. "Menantu kaya? Jika kamu menambah semua orang kaya yang ada di Jinding, semuanya bahkan tidak bisa menandingi satu jarinya saja." Hati Malan sangat panik saat ini. Yichen hanya sampah dan paling banyak hanya bisa membantunya meneriakkan slogan saja. Jika dia ingin mendapatkan uangnya kembali, maka dia membutuhkan bantuan orang berguna. Sayangnya Jan Wenhao yang selalu mengejar putrinya sudah bangkrut. Jika tidak, maka dia bisa meminta bantuannya. Oh ya, Malan tiba-tiba ingat jika dia mengenal kakak Wang Yunfei, Wang Yunkai di pesta tadi malam. Dia melihatnya tertarik dengan putrinya semalam. Meskipun keluarga Wang tidak bisa membandingi keluarga Zhang sebelumnya, tetapi setidaknya juga keluarga besar. Jika memintanya kemari, seharusnya dia ada solusi. Kebetulan Wang Yunkai memberinya kartu nama kemarin, maka dia segera menelpon nomor Wang Yunkai. Telepon segera terhubung. Malan segera berkata, "Halo, apakah ini Yunkai?" "Benar, aku adalah Ibu Xiao Churan." Sejak Wang Yunkai bertemu Xiao Churan di pesta itu, dia selalu merindukannya. Dia sedang pusing memikirkan cara untuk mendekati Xiao Churan dan kebetulan Ibu Xiao Churan menelponnya. Dia menebak jika Malan pasti menemui kesulitan, maka dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Maka dia segera menyapanya dengan ramah. "Tante Ma, apakah ada menemukan masalah?" "Itu, Tante mau minta bantuanmu." Malan
segera berkata, "Yun Kai, aku bersama beberapa temanku membeli produk asuransi di perusahaan asuransi Huasin. Kami semua mengeluarkan semua tabungan, tapi perusahaan tidak mengizinkan kami menarik uang kami. Apakah kamu punya cara mendapatkan uang kami kembali?" Setelah Wan Yun Kai mendengarnya, dia merasa senang dan merasa sudah saatnya beraksi. Maka dia berkata dengan pasti, "Tante, Anda tenang saja. Aku akan mencari Anda sekarang. Aku pasti akan membantu Anda." Manan segera menjadi senang dan segera berkata, "Kalau begitu terima kasih banyak ya." Setelah menutup teleponnya, dia melihat ke arah Yi Chen dan berkata dengan marah, "Ada orang yang tidak punya kemampuan apa-apa selain meneriakkan slogan. Masih apa gunanya?" Yi Chen mendengus setelah dia mendengarnya. Mata dan kemampuan ibu mertuanya ini benar-benar buta. Dia meminta bantuan Wang Yun Kai. Perusahaan ini setidaknya telah membohongi puluhan juta bahkan lebih. Pasti ada yang melindungi di belakangnya. Bahkan ada kemungkinan juga ada perlindungan dari penguasa dunia bawah tanah. Mana mungkin Wang Yun Kai mencari penipunya? Kekuatan keluarga Wang hanya biasa saja. Setelah kerjasama dihentikan oleh grup di Hao, kekuatan semakin menyusut. Berdasarkan kekuatan keluarga Wang, tidak mungkin untuk mencari penipu keuangan sebesar ini. Sebenarnya masalah kecil ini, dia hanya perlu menelpon Jen Jekai dari Shangri-La, maka bisa segera dibereskan. Karena dia adalah wakil keluarga Yi di Jinling, maka semua orang yang ada di jalur legal maupun ilegal harus memberinya muka. Tapi ibu mertuanya ini sangat menyebalkan. Dia bahkan percaya dengan Wang Yun Kai, maka biarkan Wang Yun Kai yang menolongnya. Ada orang yang melihat Manlan menelpon, maka tersenyum dan segera mengelilingi untuk bertanya orang hebat apa yang dia telepon. Manlan berkata bangga kepada ibu-ibu yang mengelilingnya, "Kalian tenang saja, aku meminta bantuan tuan muda keluarga Wang untuk datang membantu. Kemampuannya sangat besar, sepertinya uang ini bisa didapatkan kembali dengan mudah." Ada yang berkata dengan kaget, "Tuan muda keluarga Wang, Kak Lan hebat sekali bisa mendapat bantuan sebesar ini." "Benar, koneksi tuan muda Wang pasti luas. Bukankah hak mudah baginya untuk menyelesaikan masalah kita ini?" "Kak Lan, kamu bahkan mengenal anak muda yang begitu hebat. Kenapa tidak menikahkan putrimu dengannya, tapi menikahkannya dengan sampah seperti dia?" Malan melihat Yi Chen dengan jijik dan mendengus. Sampah seperti ini cepat lambat akan diusir keluar dari keluarga Xiao. Yi Chen diam saja. Dia berencana melihat Wang Yun Kai malu ketika datang nanti. Segera sebuah mobil Forsi hitam berhenti di depan semua orang. Seorang pria tampan yang memakai jas turun dari dalam. Wang Yun Kai datang. Seluruh pria dan wanita parubaya menghela napas. Aduh, ini yang namanya anak muda berbakat. Menantu sebaik ini tidak tahu merupakan keberuntungan nak gadis siapa. Benar, jika putriku bisa menikah dengannya, aku akan mati dengan tenang. Aduh, jangan mimpi. Meskipun kamu mati, dia juga tidak melirik putrimu. Pada saat ini, Manlan melihat Wang Yun Kai dan segera maju ke depan sambil bertanya dengan ramah, "Aduh Yun Kai, akhirnya kamu datang. Tante sudah panik sekali." Orang yang datang memang benar adalah Wang Yun Kai. Wang Yun Kai tersenyum. "Tante, maaf membuat Anda menunggu lama." Malan berkata dengan panik, "Yun Kai, kamu sopan sekali. Tante hanya menunggu belasan menit saja. Kamu datang dengan cepat." Wang Yun Kai berkata sambil tersenyum, "Aku segera datang begitu mendengar tante ada masalah dan menerobos beberapa lampu merah sepanjang jalan." Wajah Manlan terlihat bangga dan bertanya penuh perhatian, "Kamu bukan bermasalah jika menerobos begitu banyak lampu merah, bukan?" "Tidak akan," Wang Yun Kai berkata dengan datar. "Petugas lalu lintas adalah kenalanku. Aku hanya perlu menelpon dan semua kartu tilang akan hilang." Wang Yun Kai berkata lagi, "Katakan masalah Anda saja. Berapa uang Anda yang tertipu?" Malan menghela napas dan berkata,
Aku telah menginvestasikan lebih dari 1 juta yuan dan katanya akan mendapatkan keuntungan sebanyak 20.000 yuan bulan ini, tapi akhirnya bahkan modal juga tidak keluar. Wan Yunkai mengangguk dan berkata, Anda tenang saja, serahkan masalah ini kepadaku, aku pasti akan mendapatkan uang Anda kembali. Dia berkata lalu melihat Yi Chen yang berdiri di belakang Man Lan. Wajahnya terlihat tersenyum. Tidak terduga, Yi Chen, sampah yang menyakitkan mata, juga ada di sini. Sejak melihat Xiao Churan, maka hati Wang Yunkai bergetar. Setelah mendengar adiknya berkata jika kemungkinan Xiao Churan masih belajang, maka pikiran di dalam hatinya semakin kuat. Jadi ketika melihat suami sampah Xiao Churan, tentu saja dia merasa bangga. Maka dia sengaja berkata, aduh, saudara Yi juga ada di sini. Apakah kamu tidak punya cara mendapatkan uang tante kembali? Bagaimana jika kamu mencobanya dulu, supaya kamu tidak menyalahkanku merebut pamormu? Malan segera berkata, menyuruh dia mencobanya tidak ada gunanya. Dia bisa apa? Dia hanya bisa bantu meneriakkan slogan saja. Yunkai, kamu tidak perlu memperdulikannya. Wang Yunkai mengangguk dan mencibir. Karena saudara Yi tidak mampu, maka aku akan mencobanya. Yi Chen tersenyum dan berkata, selamat tuan muda Wang. Wang Yunkai tertawa sambil mencibirnya. Pada saat ini semua orang yang ada di sisi Man Lan mengaguminya. Mereka menyanjung Man Lan dan berkata, Man Lan, kita semua adalah teman. Kamu minta pria tampan ini bantu kami juga. Uang kami yang ditipu juga uang keringat kami. Man Lan berkata dengan sombong, aduh, aku tidak bisa memutuskan ini. Yunkai memandangku dan tidak kenal dengan kalian. Orang lain satu persatu memohon kepada Wan Yunkai, tuan muda Wang, Anda baik hati dan bantu kami juga. Wan Yunkai mengabaikan orang lain, tapi dia bisa melihat jika Man Lan adalah orang yang tamak, maka dia berkata, karena semuanya adalah teman tante Ma, maka aku bisa menolong kalian. Semua orang terlihat senang. Wan Yunkai berkata dengan bangga, hanya saja aku membantu kalian karena tante Ma. Jadi uang yang aku dapatkan kembali untuk kalian dan kalian harus memberikan 10% sebagai imbalannya. Apakah bisa menerimanya? Orang lain segera bertanya, tidak masalah. Lebih baik mendapatkan 90% daripada tidak mendapatkan apa-apa. Malan segera menjadi senang mendengarnya. Jika semua uang teman-temannya yang tertipu, maka akan berjumlah lebih dari puluhan juta. Apabila Wan Yunkai bisa mendapatkan kembali, bukankah dia akan untung beberapa juta? Sewaktu Man Lan sedang bergembira, Wan Yunkai berkata dengan senang, semua paman dan tante jangan panik, aku pergi berkomunikasi dengan mereka sekarang. Kalian tunggu beberapa kabarku di sini. Man Lan merasa dirinya dengan adanya dukungan Wan Yunkai merasa tidak akan ada yang berani menyinggungnya, maka segera berkata, Yunkai, aku pergi denganmu. Yi Chen segera berkata kepada Ma Lan, Ibu, lebih baik kamu jangan ikut melihat keramaian di sana. Jika Wan Yunkai tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Anda mungkin saja akan mendapatkan masalah. Cuy, Ma Lan berkata dengan marah, kamu sampah dan berani meragukan kemampuan Yunkai. Semua paman dan tante lainnya berharap Wan Yunkai bisa membantunya mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka. Sekarang Yi Chen mengatakan hal yang berbeda dengan semua orang, maka tentu saja memancing ketidakpuasan semua orang. Yi Chen berkata dengan datar sambil menghadapi tuduhan semua orang. Ibu, kamu juga bisa menunggu di sini. Lebih baik jangan ikut meramaikan suasana. Malan tidak bisa mendengarnya dan segera marah. Tutup mulut kotormu. Apakah kamu bisa bicara di sini? Wajah Wan Yunkai terlihat arogan dan mencibirnya. Tidak punya kemampuan, tapi rasa irimu kuat sekali. Apakah kamu pikir aku sama sepertimu yang hanya bisa meneriakkan slogan saja? Yi Chen melihat ibu mertuanya tidak mau mendengarkannya, maka dia lebih baik tidak bicara lagi. Dia hanya berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Muda Wang.
Yichen tidak suka melihat ibu mertuanya. Dia terlalu sombong dan sering dibutakan oleh penampilan. Sejujurnya dia adalah orang tua yang hanya melihat penampilan saja. Masalah hari ini terlihat seperti kasus penipuan, tapi jika terlihat dengan teliti, maka bisa dilihat jika masalah di dalamnya sangat rumit. Ibu mertuanya tidak punya mata dan dia bahkan ingin memperkeruh masalahnya. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan dia merasakan pelajarannya. Manlan, mana tahu jika Yichen berbaik hati. Dia memelototinya dan kemudian berkata kepada Wang Yunkai dengan nada minta maaf, "Yunkai, kamu jangan ambil hati dengan kata-kata sampah ini. Tante percaya padamu." Wang Yunkai tersenyum dengan bangga. "Tidak apa-apa tante, aku tidak akan perhitungan dengan orang lemah." Setelah itu dia langsung berkata dengan semangat, "Tante, mari kita pergi." "Baik." Wan Yunkai membawa Manlan menerobos ke kerumunan dan masuk ke dalam perusahaan asuransi Huasin. Mereka berdua sampai di pintu dan segera berteriak kepada beberapa karyawan yang menjaga pintu, "Katakan kepada pemimpin kalian, segera kembalikan uang para paman dan tante ini. Jika tidak, aku akan meminta campur tangan pengacara dan keamanan publik yang akan menangkap kalian dan bos kalian." Malan juga menambahkan di samping, "Kalian para anjing sudah lihat belum? Kami sudah ada dukungan sekarang. Jika perusahaan penipu kalian tidak mengembalikan uang yang lagi, maka Tuan Muda Wang akan memenjarakan kalian." Karyawan yang ada di depan juga terlihat panik dan segera berkata, "Maaf, kami hanya satpam kecil. Urusan lebih spesifik bukan urusan kami." Wan Yunkan berkata dengan dingin, "Jika begitu, telepon bos kalian dan katakan kepadanya aku adalah Wang Yunkai dari keluarga Wang Jinling. Minta dia datang mengurusnya sendiri. Jika tidak, maka akan tertanggung akibatnya sendiri." Sewaktu bicara, wajah Wan Yunkai terlihat sombong. Meskipun keluarga Wang mereka bukan terasa di Jinling, tapi setidaknya kelas menengah. Apakah bos sebuah perusahaan penipu mendengarkan nama besarnya tidak akan memberinya muka? Karyawan muda tidak tahu dengannya dan merasa takut, maka segera menelpon bosnya. Dan pada saat ini di dalam kantor ketua perusahaan asuransi Huasin, bos Zhou Huasin sedang melayani seorang pria parubaya berumur 40-an. Dia tersenyum dan mengeluarkan sebuah kartu bank dari laci dan menyodorkan dengan hormat serta berkata, "Tuan Wu, di dalam kartu ini ada 30 juta. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahun Anda. Ini adalah dividen buatmu. Silakan Anda lihat." Pria parubaya memakai baju Cheongsam dan penampilan terlihat kasar. Tatapan matanya menakutkan meskipun tidak marah. Kekuatannya menakutkan. Jika ada orang lain di tempat, maka pasti tahu siapa pria parubaya ini. Dia adalah Tuan Hongwu. Semua orang di Jinling tahu jika Tuan Hongwu adalah raja kekuatan dunia bawah tanah dan tidak ada yang berani menyinggungnya. Tuan Hongwu melihat Zhou Huasin dan tersenyum puas serta berkata, "Huasin, tidak diduga kamu lumayan berani. Bagus. Zhou Huasin segera berkata, "Tuan Wu, bagaimana mengurus orang tua yang bikin masalah di bawah?" Tuan Hongwu berkata dengan datar, "Hanya sekelompok orang tua saja dan tidak perlu dihiraukan. Jika mereka tidak pergi nanti, maka akan aku menyuruh anak buahku memberi mereka pelajaran." Zhou Huasin segera bernapas lega dan buru-buru berkata, "Terima kasih Tuan Wu." Tuan Hongwu juga berkata sambil tersenyum, "Bisnis seperti ini suruh anak buah yang lakukan. Selama bisa menghasilkan uang, maka aku akan mengurus semuanya untukmu." Zhou Huasin tidak ada koneksi yang terlalu banyak di Jinling, tapi orang ini
ada kelebihannya, yaitu otaknya encer dan bisa memikirkan hal jahat. Dia menipu orang dan tahu jika dia tidak bisa menahan jinling yang begitu besar, maka meminta bantuan Tuan Wu dan memberikan sebagian pendapatan ilegal kepada Tuan Wu untuk meminta perlindungan Tuan Wu. Nama Tuan Hongwu sangat terkenal di Jinling, maka tentu saja bisa melindunginya. Karena ada dukungan Tuan Hongwu, maka dia tidak perlu takut. Bisnis penipuan dilakukan dengan besar. Sewaktu Zhou Huaxin merasa senang karena ada dukungan dari Tuan Hongwu, anak buahnya meneleponnya dan langsung berkata, "Bos, ada masalah. Ada seorang yang mengatakan namanya Wang Yunkai. Tuan muda keluarga Wang meminta kita segera mengembalikan uangnya. Jika tidak, maka dia akan membuat Anda penjara." "Sialan, ada masalah seperti ini." Zhou Huaxin mengerutkan keningnya dan segera berkata kepada Tuan Hongwu, "Tuan Wu, di lantai bawah ada orang yang mengatakan jika dia adalah orang keluarga Wang di Jinling. Dia membawa kelompok orang itu untuk membuat masalah. Dia mengatakan kekuatannya sangat besar di Jinling dan meminta uang kembali, jika tidak akan membuat kita masuk penjara." Zhou Huaxin sengaja menambahnya supaya bisa membuat Tuan Hongwu marah. Setelah itu dia membungkuk untuk memohon, "Tuan Wu, keluarga Wang ada sedikit kekuatan di Jinling. Jika mereka membuat masalah dengan kita, maka aku tidak sanggup melawannya. Mohon bantuannya Tuan Wu. Bantu adik lewati masalah ini." Keluarga Wang Jinling. Tuan Hongwu mendengus dingin dan berkata, "Keluarga Wang tidak ada apa-apanya di mataku. Pemimpin keluarga mereka juga harus hormat ketika bertemu denganku. Generasi muda mereka bahkan berani menyinggungku, benar-benar cari mati." Setelah itu Tuan Hongwu memasukkan kartu bank pemberian Zhou Huaxin ke dalam sakunya dan berkata dengan dingin, "Ayo, aku ingin lihat orang tidak tahu diri mana meminta uang yang masuk padaku dan memuntahkannya kembali."